Tunggakan tagihan perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp23 triliun yang harus dibayar oleh pemerintah bukan nilai yang kecil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bahwa pemerintah kewalahan melunasi tagihan rumah sakit selama periode 2021, di mana total biaya perawatan yang harus ditanggung mencapai Rp94 triliun. Sementara menurut Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, tunggakan ini akan membuat operasional rumah sakit terganggu, apalagi di tengah prediksi lonjakan penambahan kasus aktif COVID-19. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Sesditjen Kementerian Kesehatan sekaligus juru bicara Kemenkes Ibu Siti Nadia Tarmizi dan Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Pak Iing Ihsan Hanafi. Halo, selamat malam Bu Nadia dan juga Pak Ihsan, apa kabar? Selamat malam Pak Iqbal dan Dr. Nadia. Selamat malam. Baik, saya langsung saja ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, ini apa yang sebenarnya yang membuat tunggakan ini begitu besar sampai membuat pemerintah kewalahan untuk membayar tunggakan? Iya, yang pertama adalah kalau kita berbicara ya, memang di 2020 itu masih ada yang belum dibayarkan ya. Kalau kita lihat jumlah tersebut adalah karena memang satu sudah melewati ya tenggat waktu yang sebenarnya sudah kita sampaikan di awal-awal tahun 2021 ya, bahwa kita tahu prosesnya ini kan artinya kita berharap setelah ada masa waktu yang pada waktu kemarin kita tentukan bahwa pengajuan klaim itu adalah maksimum 2 bulan. Tapi itu berlaku di 2021 ya, bukan di 2020. Jadi sebenarnya sebagian besar yang di 2020 itu terutama di bulan akhir-akhir tahun 2020 banyak sekali rumah sakit yang belum mengajukan klaim hingga baru diajukan klaimnya itu di Maret Juni. Jadi memang ada keterlambatan pengajuan klaim. Setelah itu kita lakukan revisi untuk proses pengajuan klaim ini adalah klaim itu berlaku 2 bulan dari masa pengobatan pasien. Jadi kalau November, kadaluarsanya akan Januari. Nah, diharapkan kecepatan revolving daripada pengajuan klaim ini yang bisa kita perbaiki ya. Karena kemudian kalau kita lihat di 2021 92 triliun yang merupakan klaim di 2021 dan sudah dibayarkan sebanyak 63 triliun. Masih ada sisanya, ini yang masih dispute ya, karena kita tahu ada proses verifikasi dan ada juga yang sebenarnya sudah kadaluarsa menurut definisi tadi. Tapi Bu, kalau berbicara soal tunggakan sebesar Rp23 triliun ini, apakah ini hanya rumah sakit swasta sajakah atau juga ada dari rumah sakit pemerintah seperti pusat maupun daerah begitu Bu? Iya, ini total ya, ada rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, baik rumah sakit vertikal, Kementerian Kesehatan, ada juga BUMN, ada juga rumah sakit daerah. Karena kan memang pelayanan daripada COVID ini ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya. Tapi walaupun demikian kita harus punya aturan regulasi ya. Mengapa kemudian di 2020 itu menjadi kadaluarsa, ada yang tidak bisa bayarkan adalah memang berkepanjangan soal dispute-nya ini tidak terselesaikan, dan karena sudah mau memasuki tahun kedua di 2022 ya, ini secara aturan Kementerian Keuangan juga tidak memungkinkan. Tapi ini kalau ke Pak Ihsan ini saya, berdasarkan data yang dimiliki oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ini sebenarnya ada berapa rumah sakit sih Pak, khususnya rumah sakit swasta yang terdampak akibat tunggakan dari pemerintah ini sebesar Rp23 triliun. Apakah juga ini nilainya berarti rata-rata tiap rumah sakit itu apakah sampai miliaran atau justru bisa kurang dari itu? Ya, terima kasih Pak Iqbal. Untuk rumah sakit swasta yang melayani pasien COVID ini kurang lebih sekitar 820 rumah sakit ya. Di Indonesia itu kurang lebih sekitar 3.000 rumah sakit. Rumah sakit swastanya hampir 1.800-an. Jadi hampir 50% lebih rumah sakit swasta ikut serta dalam melayani COVID ini gitu loh. Ya, pada saat di 2020 memang kami harus mengakui beberapa teman rumah sakit itu ada keterlambatan dalam proses klaim ya. Ini kami sebetulnya sudah merekap data-data itu dari teman-teman semua. Ini penyebabnya ini kadang-kadang yang pertama misalnya mispersepsi penghitungan tanggal kadaluarsa, terus juga yang kedua aplikasi Viclaimnya sedang maintenance gitu ya, terus aplikasi juga tidak muncul, ada petugas
saat itu yang paling banyak adalah terkena COVID, Pak. Jadi yang puncak-puncaknya itu kan di Juli Agustus itu memang banyak petugas kita juga yang harus isolasi. Nah ini juga tentunya kami juga ada hambatan dalam pemberkasan ini gitu ya. Sehingga ada juga yang gagal upload gitu ya. Kemarin ada teman-teman dari Papua tuh ya gimana internet kami kadang naik turun gitu ya, terkendala juga dengan masalah ini gitu ya. Memang kami berharap ini yang tadi klaim yang di 2020 yang hampir 1,7 itu cukup besar bagi kami di rumah sakit swasta. Bayangkan ada satu rumah sakit yang hampir 5 miliar belum dibayar, misalnya pasiennya hampir 80 pasien. Nah ini kan sangat sangat berdampak sekali untuk teman-teman rumah sakit. Kami masih berharap ada diskresi dari kementerian untuk melakukan pembayaran terhadap klaim yang dianggap kadaluarsa ini. Saya ke Bu Nadia lagi. Bu Nadia, kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Ihsan bahwa tetap berusaha untuk mendapatkan 1,7 triliun yang sebelumnya sempat hangus akibat keterlambatan dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana tindakan dari Kemenkes? Apakah tetap tidak bisa diperjuangkan begitu dengan angka yang sebesar 1,7 triliun rupiah ini, Bu Nadia? Iya, jadi sebenarnya kan proses ini sudah berjalan ya. Kalau kita lihat 2020 itu proses ini sebenarnya sudah ada dan sudah kita lakukan di 2021. Jadi tenggat waktunya ini kan cukup panjang ya, artinya 12 bulan. Walaupun tadi kita tahu ada beberapa kendala-kendala, tapi di sisi lain kita juga dalam melakukan proses pembayaran klaim ini kan juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang tidak mungkin kita langgar ya. Jadi dan ini rasanya juga Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa kali sosialisasi mengenai kemungkinan tidak bisa dibayarkan kalau kemudian tidak bisa kita selesaikan dengan segera. Jadi betul sekali mungkin ada server dari down, tenaga yang masih tidak bisa mengentry dikarenakan kondisi kesehatan, tapi pada waktu di 2021, pada waktu kita memutuskan bahwa dalam 2 bulan harus dilakukan klaim atau tagihan ya supaya proses-prosesnya bisa berjalan, karena 2 bulan itu adalah tagihan yang dimasukkan kepada Kementerian Kesehatan. Sementara proses itu kan akan ada verifikasi tentunya oleh BPJS. Nah, dalam proses verifikasi BPJS ini sebenarnya akan membutuhkan waktu, apalagi kalau harus menambahkan dokumen atau berita acara atau masih belum ada kesepakatan. Ini membutuhkan waktu dan biasanya kelengkapan dokumen daripada fasilitas pelayanan kesehatan ini juga merupakan salah satu yang sedikit memperlambat. Jadi sebenarnya mengapa kita mengambil 2 bulan itu tujuannya sebenarnya untuk mempercepat ya prosesnya. Jangan kemudian nanti kalau kita misalnya memperpanjang waktu untuk klaimnya lebih lama, pasti proses untuk dibayarkan pasti akan lebih lama. Karena kurang lebih 1 sampai 2 bulan di luar dari masa klaim itu baru kemudian dibayarkan karena ada proses verifikasi tadi. Nah ini yang sebenarnya kita ingin mencarikan jalan yang terbaik. Nah, tetapi juga kepatuhan untuk menyelesaikan sesuai timeline ini yang harusnya juga kita bisa sepakati bersama. Jadi artinya secara aturan, karena ini aturan penggunaan uang negara, sudah 1 tahun lewat, tidak mungkin untuk bisa diproses atau kemudian kita lakukan kembali. Lebih baik mungkin juga kita lihat tadi ya, masih ada di tahun 2021 ini proses yang belum selesai ya, sekitar 25 triliun yang harus kita selesaikan ya. Nah ini lebih baik kita kejar untuk kemudian kita selesaikan segera mungkin. Apalagi kalau melihat juga kasus sudah mulai naik ya. Jangan sampai hal yang sama di 2020 ini terulang kembali di 2022. Karena sebenarnya 2021 ini sudah berusaha lebih sedikit ya yang kita tentunya jangan sampai terjadi dispute ataupun bahkan menjadi kadaluarsa nanti di 2022. Oke, Pak Ihsan, ini kan aturan-aturan juga sudah dibuat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia. Sebenarnya kalau dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ini sebenarnya seperti apa perjuangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berkomunikasi dengan pihak Kemenkes dan lain sebagainya? Ya terus terang kami di selama era COVID ini kalau komunikasi kita hampir seminggu itu sampai berapa kali sebetulnya ya. Kami rutin selalu asosiasi melakukan kegiatan baik sosialisasi klaim ataupun
penanganan tata kelola pasien COVID ya, komunikasi itu sering kami lakukan ya. Memang untuk kasus yang 2020 kita harus akui tadi apa yang saya sampaikan, memang di daerah-daerah itu banyak terkendala masalah internet dan lain-lain ya. Nah mungkin di akhir-akhir tuh mereka tuh akhirnya sudah mampu, sebetulnya sudah mampu bisa mengklaimkan, hanya saja karena aksesnya sudah ditutup, jadi ini yang tidak bisa untuk klaim gitu ya. Jadi kami berharap ini mungkin terus terang sebetulnya kami sudah beberapa kali komunikasi juga masalah ini, baik dengan Pak Dirjen, dengan Pak Wamen, malahan kita juga bersurat ke Kementerian Keuangan agar mungkin anggarannya ini dipersiapkan juga ya. Tentunya saya yakin memang ini di luar anggarannya mungkin sudah terbatas, tapi kami berharap ini ada diskresi gitu ya, karena memang ini teman-teman tuh sudah melakukan pelayanan seoptimal mungkin untuk membantu di saat pandemi ini gitu loh. Gitu, Pak. Baik Pak Ihsan. Tentunya kita juga berharap apa yang menjadi harapan dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ini bisa menjadi menjadi harapan dan juga menjadi jalan keluar begitu ketika ada komunikasi yang baik dengan pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan. Tapi walaupun begitu, berbicara soal tunggakan sebanyak 23 triliun rupiah ini, Bu Nadia, itu apakah benar-benar bulan April ini semuanya terrealisasi atau justru akan ada tahapan-tahapan selanjutnya? Tapi jawabannya nanti Ibu, karena kita harus break terlebih dahulu karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan informasi yang tentunya kita harapkan menjadi solusi nantinya ke depan. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan masih bersama saya ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan juga Pak Ihsan Hanafi dari Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Seperti tadi yang pertanyaan saya sempat terputus terkait dengan rencana kapan uang ini akan cair dan juga diberikan kepada rumah sakit seperti yang sudah dijanjikan pada bulan April. Apakah ini Bu Nadia akan dibayarkan sekaligus atau akan ada tahapan-tahapan seperti ada tahap pertama, tahap kedua yang akan dibayarkan mungkin tidak hanya bulan April ini saja? Ya, jadi yang saat ini masih tunggakan itu kan prosesnya artinya kalau sudah tidak ada dispute lagi ya, itu sudah mulai bisa proses ya kita lakukan pembayaran. Tergantung nih nanti karena setelah dispute sudah selesai pun kan ada beberapa proses yang kemudian harus dilalui ya, seperti misalnya kalau kita lihat di sini untuk proses itu harus rekonsiliasi, kemudian ada verifikasi, ada juga review dari BPKP, baru proses bayar. Nah, jadi kalau yang cepat udah selesai aman itu kita bayarkan. Jadi mungkin tahapan-tahapan itu adalah berapa dulu yang sudah beres dari tahapan-tahapan mulai dari rekonsiliasi, verifikasi, review BPKP, sampai dengan siap untuk dilakukan pembayaran. Jadi supaya tentunya kita tidak menunggu dulu semua beres baru kita bayarkan. Tahapan itu adalah mana yang duluan sudah beres itu kita jalankan untuk pembayarannya. Kembali lagi sebenarnya kita ingin memfasilitasi ya proses untuk klaim ini supaya operasional rumah sakit itu tentunya tidak terganggu. Tapi sebenarnya mengenai dispute ini tidak harus antara BPJS kemudian dengan rumah sakit. Karena kemudian kalau dispute ini terjadi masalah kan sudah ada namanya tim penanganan yang kita sebut sebagai tim TPKD di level provinsi untuk mengatasi ini. Jadi di sini ada tenaga ahlinya, ada spesialisnya yang nanti akan menilai apakah tindakan-tindakan medis yang dilakukan itu sudah tepat dan memang bukan menjadi sesuatu yang diragukan oleh BPJS tadi. Jadi 25 triliun kita alokasikan di April ini untuk bisa dibayarkan, tapi kembali lagi proses kelengkapan data, verifikasi, karena bisa saja pada saat verifikasi oleh inspektorat ataupun oleh BPKP ada dokumen-dokumen lain yang harus ditambahkan. Nah ini harus kembali lagi kepada
rumah sakit yang bersangkutan untuk segera mengirimkan dokumen tersebut. Oke, kalau di tahun 2020 ada klaim yang hangus ataupun kadaluarsa, bagaimana dengan tahun 2021, Bu? Apakah juga ada hal yang sama begitu? Akan ada rumah sakit yang mungkin mengalami kendala sehingga akhirnya kadaluarsa klaimnya ataupun hangus begitu? Ya, kalau terkait kadaluarsa adalah sebenarnya komitmen yang kita sampaikan ya, bahwa masa klaim itu adalah 2 bulan. Ya, jadi supaya juga cash flow dan prosesnya juga menjadi lebih baik. Nah, kalau masa kadaluarsa ini kan sudah ada di ketentuan dan sudah kita sosialisasikan sejak Permenkes tentang aturan klaim itu kita revisi di tahun 2021 ya. Di bulan ini sudah ada pada waktu itu pelaksanaannya, kalau saya tidak salah tuh Agustus September udah mulai Permenkes baru, tapi kemudian proses itu sosialisasi sudah kita lakukan ke seluruh rumah sakit sejak bulan Maret 2021 ya. Jadi harusnya ini sudah tersosialisasi dengan baik, dan harapannya tadi kalau kita siklusnya juga lebih cepat kan akan lebih baik juga, sehingga tidak ada tunggakan-tunggakan yang lama. Nah, jadi kalau yang sekarang harus kita segera selesaikan itu yang dispute, karena dispute ini yang nanti berpotensi akan menjadi kadaluarsa karena melewati tenggang waktu tadi. Kalau dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta sendiri melihat masing-masing rumah sakit swasta khususnya yang ada di Indonesia ini, apakah kejadian-kejadian yang tentunya kita tidak inginkan seperti halnya tadi yang sudah disebutkan sama Bu Nadia terkait dengan kadaluarsa dan lain sebagainya, apakah bisa diredam begitu, tidak akan terjadi lagi, Pak Ihsan? Ya, sebetulnya kami di rumah sakit itu inginnya melakukan pemberkasan itu secepat mungkin ya Pak ya. Karena ini kan sangat membantu, begitu berkas ini bagus, cepat, tentunya nantinya pembayaran juga akan lebih cepat lagi gitu ya. Tapi memang ada keterbatasan. Kita tahu di era sekarang aja nih Pak ya, ini hampir 10% tenaga nakes dan petugas-petugas tuh harus isolasi. Nah, ini tentunya kita ada keterbatasan juga di situ. Jadi memang kami di rumah sakit fokus untuk memberikan pelayanan. Mungkin sebagai gambaran nih Pak Iqbal ya, kami di rumah sakit dalam melayani pasien BPJS aja itu klaim itu baru kadaluarsa itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan apabila rumah sakit tidak mengklaimkan ke BPJS itu hangus. Nah, ini mohon mungkin Dr. Nadia mungkin nanti dipertimbangkan lagi apakah hangus itu mohon untuk tidak 2 bulan lah. Kasih kesempatan kami waktu mungkin sama dengan BPJS hampir 6 bulan. Jadi kesempatan kami untuk memperbaiki ini lebih efektif gitu ya. Ini harapan kami gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali kalau memang tadi pembayaran juga cepat. Terus terang bahwa pembayaran terakhir di kami itu diterima itu sekitar awal-awal Januari nih, awal-awal Januari. Jadi kalau tadi kami misalnya ada rencana di April, tentunya hampir 3 bulan cash flow rumah sakit ini sangat terganggu. Saya yakin mungkin pemerintah besar hati untuk memprioritaskan masalah ini, karena ini harus kita hadapi supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan tetap sehat lah Bang. Oke, Bu Nadia, ini alasan kenapa hanya 2 bulan itu apa Bu? Karena melihat tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ihsan bahwa untuk BPJS Kesehatan saja bisa ada tenggat waktu hingga 6 bulan. Apakah memang harus 2 bulan seperti itu atau justru tidak ada keringanan? Ya, jadi tadi ya prinsipnya karena proses klaim ini kan berbeda ya, karena bukan proses klaim seperti pada BPJS. Kalau BPJS itu sudah ada inasidigisnya, sudah ada juga perhitungan yang lebih sudah lebih tepat ya. Jadi berbeda sih dengan, karena ini kan sebenarnya klaim untuk COVID ini kan situasinya berbeda, tidak rutin seperti pelaksanaan di BPJS. Kalau kita menggunakan waktu 6 bulan itu pasti kita akan sangat sulit. Pertama adalah pasti akan lebih dari 1 tahun lebih, padahal sebenarnya anggaran klaim itu kita tahu bahwa dia berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Jadi 2 bulan ini adalah memang upaya yang sudah diperhitungkan untuk percepatan ya, seperti itu. Dan ya artinya memang manajemen rumah sakit juga harus bisa seoptimal mungkin ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau memang ada tenaga
administrasi ya seharusnya ya Pak Ihsan ya, yang harusnya digantikan karena mungkin positif, artinya ya harus ada backup dari unit administrasi lain. Jadi saya rasa rumah sakit ataupun pihak manajemen rumah sakit juga harus bisa melakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan untuk proses klaim ini berjalan dengan baik ya. Karena kembali lagi bahwa ini pandemi ini ada batas waktunya, berbeda dengan penyakit-penyakit yang bisa kita lakukan proses klaim BPJS yang selama ini berjalan. Jadi kecepatan juga respon, kemudian juga masa penggunaan anggaran ini yang menjadi concern kita. Maka kemudian waktu 2 bulan itu juga dianggap satu waktu yang sudah cukup, artinya itu tidak berhenti pada proses klaim 2 bulan pasti dibayarkan, enggak, karena pasti ada proses tadi verifikasi, kemudian ada proses review, ada proses persetujuan dari BPKP, baru kemudian bisa dibayarkan. Oke, Pak Ihsan, 2 bulan adalah waktu yang cukup begitu untuk melakukan klaim. Tapi di satu sisi ternyata untuk membayar rumah sakit saja pemerintah mengalami tunggakan. Nah, sebenarnya dari kacamata Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, bagaimana ini? Apalagi tentu harus ada harus ada solusi untuk bisa agar rumah sakit ini bisa berjalan terus. Nah, sejauh ini bagaimana rumah sakit bisa mengatasi kekurangan uang ataupun apapun begitu akibat dari tunggakan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, selama ini kami di rumah sakit swasta memang kita fokus membantu ya apa yang jadi program pemerintah ya. Jadi saat itu kita harus misalnya mempersiapkan 30-40% kapasitas tempat tidurnya untuk pasien isolasi. Malahan beberapa rumah sakit itu lebih dari itu kita membantu untuk memberikan pelayanan. Ini komitmen teman-teman di rumah sakit swasta. Terima kasih sudah berupaya seoptimal mungkin untuk membantu pelayanan. Nah, kami sangat berharap karena memang tadi era pandemi ya, jadi memang terus terang kita akui gitu ya, petugas-petugas kita memang ada yang harus isolasi ya, terkadang masalah internet, terkadang juga administrasi, kadang-kadang ini juga saat itu bayangkan hasil-hasil lab laboratorium aja mungkin kadang-kadang tidak secepat sekarang ya, saat itu cukup lama. Nah, ini hambatan-hambatan semacam itu masih banyak, terutama mungkin teman-teman di rumah sakit di daerah gitu ya, hambatan-hambatan itu semakin ada gitu. Terus terang kami dari asosiasi sebetulnya sudah membantu sering bersosialisasi dengan teman-teman ya, ini bersama Kemenkes juga bersosialisasi bagaimana kita berupaya untuk tertib administrasi, untuk pemberkasan ini supaya lebih bagus gitu ya. Tapi memang ada saja karena ada keterbatasan itulah yang mengakibatkan klaim ini kelihatannya telat dari teman-teman. Nah, ini harapan dari teman-teman ini ke kementerian mungkin diberikan diskresi ataupun pengecualian untuk klaim-klaim ini karena mereka sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan masyarakat. Tapi Pak Ihsan, sejauh ini bagaimana untuk menjaga arus kas di masing-masing rumah sakit swasta, apalagi rumah sakit swasta yang kecil begitu lingkupnya, apakah sampai ada yang melakukan pinjaman dan lain sebagainya? Ya, memang beberapa rumah sakit ada yang sistemnya itu ada SCF ya dengan dengan bank-bank BUMN gitu ya, kira-kira mereka punya tagihannya berapa, misalnya dari Kementerian Kesehatan, misalnya tagihannya ada misalnya 2 miliar, mereka bisa meminjam 1 miliar, jadi bisa 50%-nya itu bisa melalui SCF gitu ya. Terus kedua juga kebetulan di era sekarang untuk rumah sakit yang melayani pasien BPJS ini juga diberikan uang muka ya untuk pelayanan pasien BPJS. Nah, kalau dua hal ini terpaksa mungkin tidak ada, tentunya mungkin melakukan pinjaman ataupun terganggu cash flow-nya mungkin ya. Teman-teman jadi ada beberapa pembayaran yang tertunda. Nah, terus terang saja untuk misalnya yang sekarang yang 23 triliun itu
terus terang bahwa rumah sakit tentunya belum membayar nih honor dokter ke para dokternya gitu. Jadi hampir sekian ratusan miliar yang belum dibayar honor dokternya ke para dokter gitu ya. Begitupun yang di tahun 2020. Nah, sebetulnya dengan nanti kalau misalnya terjadi pembayaran, mungkin ini honor dokter juga akan dilakukan pembayaran oleh rumah sakit. Oke, baik Pak Iksan. Tentunya kita harapkan dari dialog kita kali ini bisa ada solusi. Bu Nadia sebagai perwakilan dari pemerintah bisa mendengarkan apa yang tadi menjadi keluh kesah dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Lagi-lagi terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berdialog malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Salam sehat selalu Ibu Nadia dan juga Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Mas Terima kasih Dr. Nadia. Mari Pak Iksan. Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetaplah bersama kami.